Bapak Ibu, kalau tadi cara menstrukturkan konten, nanti dalam demo kami juga akan tunjukkan bagaimana cara menstrukturkan orang-orang paling tinggi, lembaganya disebut entitas atau entity di tempat kami. Bisa juga sekolah, universitas, lembaga training, dan sebagainya. Lalu bagaimana sekolah itu kan ada kelasnya, ada kelompok belajar, eskul, ada kelompok guru, dan sebagainya. Bahkan di beberapa sekolah ada kelompok orang tua dan guru gitu kan, sehingga bisa belajar bersama, belajar parenting contohnya. Universitas juga ada program studi, ada angkatan 1, 2, 3, dan sebagainya. Lembaga training juga ada kelas-kelas. Maka Bapak Ibu, lembaga training tersebut bisa membuat entitas dan di bawahnya itu kami sebut sebagai institusi. Ya, akan saya tunjukkan bagaimana entitas dan institusi ini bisa jadi menu utama atau bisa jadi etalase pembelajaran di sekolah masing-masing. Dan ketika masuk entity, maka hanya materi-materi kita, kelas-kelas kita, juga program-program yang kita miliki di lembaga masing-masing yang akan muncul di webnya para peserta didik, baik itu pelajar, mahasiswa, atau para peserta training. Juga kita nanti, saya akan demokan bagaimana kita menambahkan atau sign up sebagai publisher atau subscriber. Publisher itu ya guru, dosen, trainer, content creator yang ingin berbagi materi pendidikan, pembelajaran. Subscriber itu siswa, pelajar, mahasiswa, training. Kemudian banyak, misalkan satu kelas itu ada 40 sampai bahkan lebih gitu kan, maka kita bisa upload datanya secara masif atau secara massal. Tetap Bapak Ibu, aspek security atau keamanan informasi menjadi panduan kami di dalam mengupload ini, di mana siswa-siswa yang memang kita upload atau user yang kita uploadkan datanya ke Indis, itu mereka harus aktivasi sendiri-sendiri. Jadi tinggal activate saja dengan memasukkan kodenya. Nah, jadi tidak upload 200 otomatis punya username akun, enggak, tapi nonaktif akunnya sampai mereka aktivasi. Dan kami punya scheduler untuk mendelete atau menghapus semua akun yang nonaktif. Misalkan satu orang satu guru mengupload 250 siswa, ternyata yang melakukan aktivasi cuma 50. Nanti per interval kami akan cek, yang tidak aktivasi kami delete, harus upload ulang. Sehingga di sistem kami lebih clean dari user-user yang upload. Nanti udah 2 juta user, padahal 1,5 juta sendiri sudah tidak aktif, tidak pernah aktivasi. Bapak Ibu, kita juga akan walkthrough bagaimana mengisi konten video, kelas, dan program. Kemudian juga kita akan membuat quiz dan assignment, juga membuat penilaian sampai dengan mendownload penilaian dan mengirimkan sertifikat seperti itu. Nah, ini akan saya demokan. Ini di batch pertama mungkin lebih banyak membawakan materi training, materi presentasinya, jadi kesempatan demonya sedikit. Teman-teman dari batch pertama yang ikut hari ini bisa lebih banyak melihat demonya, walaupun video tutorial juga nanti sore e-booknya kami akan rilis, kami akan kirimkan ke WhatsApp group, juga ke WA masing-masing bagi teman-teman yang sudah live mungkin dari grup setiap batch-nya ya, sehingga punya guidance bagaimana kita membuat entity digital sendiri buat sekolah kita, buat universitas kita, dan sampai nanti di pembelajaran baru bisa membuat kelas-kelas, konten-konten sesuai, mungkin kalau di SD, SMP, SMA mungkin ada namanya RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran ya, 1 lembar, atau kalau di universitas itu ada kurikulum perkuliahan semester 1, semester 2, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya akan masuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu entity dan institusi. Jadi kalau Bapak Ibu Pak pengajar di sekolah, maka sekolahnya dulu kita buat. Entity Sekolah Dasar Negeri Chandra Jaya, contohnya yang saya akan menemukan nanti. Setelah Ibu Bapak sign up sebagai publisher, buat sekolahnya. Boleh nggak upload videonya dulu? Boleh saja. Bedanya cuma videonya nanti belum punya entity, masih gabung dengan video-video publik yang lainnya. Tapi kalau bicara mengenai saya mau buat sekolahnya dulu secara digital juga wadahnya gitu, maka kita bisa membuat itu dulu, lebih terstruktur nanti. Yang kedua adalah institusi. Grup atau kelompok pelajar, kelompok pengajar, kelompok orang tua, atau siapapun yang ada di entity kita bisa kelompok-kelompokan. Misalkan kelas 1 angkatan 2020, kelas 2 angkatan 2021 nanti, kelas 3,
kelompok untuk ekstrakurikuler, kelompok parent atau guru, orang tua, kelompok guru, karena mungkin guru juga nanti perlu diberikan materi nih untuk pengembangannya seperti itu. Jadi kita bisa membuat kelompok-kelompok pengguna di dalam institusi namanya. Jadi kalau kita bicara organisasi, ini entitas tertinggi dari struktur pembelajaran masing-masing. Jadi setiap organisasi atau lembaga pendidikan unik punya sendiri-sendiri. Kalau Pak, yayasan itu ada 6 sekolah, TK 1 misalkan, sekolah dasar 2, SMP 2 gitu kan, kemudian SMA-nya 1 gitu. Itu ada 6, nggak apa-apa, berarti yayasan itu punya 6 entitas. Karena sebanyak apapun entiti yang Bapak buat, entitas yang Bapak Ibu buat di sini free, tidak dikenakan biaya. Cuma nanti ada satu mekanisme di mana Bapak Ibu ada melengkapi dokumen supaya entitas Bapak Ibu itu kami verify. Jadi kalau SD Sekolah Dasar Negeri Chandra Jaya siapapun bisa buat kan. Tapi yang verified, yang Bapak Ibu telah melampirkan dokumen salinan resminya untuk kami verifikasi. Sehingga orang tahu, oh yang betul-betul SD Negeri Chandra Jaya itu yang mana, Universitas Indonesia itu yang mana, dan seterusnya. Jadi akan ada proses verifikasi, tentunya sesuai dengan hal-hal yang memang perlu kita konfirmasi dan cek. Nanti tim kami di verifikasi akan melakukan cross check, juga menelpon mungkin ke pihak sekolah dan sebagainya, sehingga tidak ketukar dengan entitas-entitas lain yang dibuat di IBIS, karena platform kami adalah free. Kemudian tadi kalau mengelompokkan berarti di institusi Bapak Ibu ya, grup orang, grup angkatan, grup tingkatan, jurusan, program studi, eskul atau apapun nanti adanya di institusi buatnya. Nah, kalau perusahaan, anak perusahaan, divisi, departemen mengelompokkan orang supaya kita jelas ini target kelas ini untuk kelompok yang mana, itu kita masukkan institusi. Program ini untuk kelompok yang mana, kita masukkan di institusi. Baik Bapak Ibu, saya akan mendemonstrasikan saja hal pertama terkait dengan membuat entiti dan institusi, sambil saya mendemonstrasikan bagaimana cara mengakses INDIS. Nah, saya akan share screen yang lain, yaitu saya masuk ke screen INDIS. Jadi kalau saya masuk ke indis.co.id, Bapak Ibu bisa mengakses video, kelas, juga program dari semua orang. Jadi kalau spesifik masuk ke menu di bawah ini video, maka ini video-video dari banyak orang tentunya. Kalau kami cek sampai saat ini, mungkin udah ada sekitar 9.300 video dan 75%-nya extension dari YouTube ya. Karena mudah sekali nanti saya tunjukkan bagaimana kita extend view dari YouTube. Nah, Bapak Ibu, saya kembali ke screen INDIS. Nah, yang tipenya subscribe ya kita harus login dulu. Nggak bisa kita langsung akses, tapi kalau yang tipenya public, kita bisa langsung untuk tonton, contohnya seperti ini. Ini adalah video. Nah, ketika bicara mengenai kelas, maka kelas adalah gabungan dari video. Kita klik menu di bawah kelas, ini adalah kelas-kelas, ada juga kelas yang public, yang kita bisa langsung ikuti, ada juga kelas yang subscribe. Kalau kelas yang private atau video yang private itu tidak muncul di daftar peserta, yang login maupun yang tidak login. Karena bisa jadi kita ingin membuat kelas private hanya untuk siswa kita saja. Seperti itu. Jadi ini contohnya kelas, kalau masuk ke dalam, terdiri dari lebih dari satu video yang kita urutkan nanti seperti apa. Jadi kita bisa mengikuti kelas publik tanpa login. Seperti itu. Ini contoh bagaimana kita mengakses INDIS tanpa kita login. Nah, tentunya untuk mendapatkan privilege atau akses ke berbagai atau lebih banyak kelas dengan tipe subscriber atau private, maka kita harus login terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, sebelum login, saya akan sign up terlebih dahulu, yaitu membuat username password sesuai dengan yang sudah saya siapkan di sini, yaitu sebagai publisher, Bapak Ibu. Jadi saya akan membuat satu akun guru, seperti itu. Jadi saya akan sign up, klik sign up di sebelah kanan atas di sini, akan muncul formulir. Nah, saya akan buat namanya adalah di sini guru kelas, seperti itu. Guru kelas. Jadi ini nama Bapak Ibu. Misalkan saya Dede Mulyana. Cuman saya sudah punya akun itu di dalamnya, jadi biar nggak ketukar. Kemudian username juga harus unik. Nah,
Ini by default dari browsernya ada Guru SD 6 sesuai dengan yang biasa saya login, tapi saya buat Guru Kelas seperti itu. Guru Kelas ternyata belum dipakai, jadi saya bisa gunakan. Yang ada bintangnya mandatory, yang tidak ada bintangnya tidak mandatory. Saya masukkan emailnya harus unik. Guru SD 2021 @gmail.com. Nah, Bapak Ibu tidak harus pakai email Gmail ya, bisa pakai email sekolahnya, email Yahoo, karena kami berbeda misalkan dengan Google Classroom yang harus pakai Gmail ya di dalamnya, tapi bisa menggunakan email apapun. Perusahaan, kalau Bapak Ibu sebagai PIC dari perusahaan untuk hadir di sini membuat diklat atau korpu, nanti bisa menggunakan email perusahaan, tidak harus Gmail. Kemudian selanjutnya nomor telepon tidak harus diisi, tapi kalau diisi ada beberapa notifikasi by WhatsApp supaya lebih memudahkan. Mungkin frekuensi kita melihat WhatsApp lebih tinggi dibandingkan membuka email. Saya masukkan seperti ini, tanggal lahir pasti mandatory di sini. Dan Bapak Ibu nanti kalau anak-anak usia dini yang di bawah, kami setting sekarang di bawah 17 tahun, itu harus memasukkan namanya proktor. Kalau kita memasukkan umur yang di atas 17 tahun tidak harus memasukkan proktor. Ini fungsinya untuk apa? Kalau siswa SD atau TK yang memang akan kita buatkan di lembaga masing-masing untuk bisa akses video, orang tuanya harus buat dulu username passwordnya, sehingga ketika buat username password buat anak-anak atau kita daftarkan, proktornya kita bisa searching nama usernya di sini. Seperti itu. Nah, sekarang saya buat untuk guru, jadi saya tidak perlu memasukkan proktornya dan usianya juga di atas usia anak-anak ya Bapak Ibu. Nah, proktor ini fungsinya untuk apa? Nanti dia bisa ikutan lihat kalau ada sesi classroom online tanpa berinteraksi. Atau dia bisa lihat anak saya ini di setiap kelasnya nonton nggak sih videonya gitu. Berapa persen sudah nonton videonya, ngerjain tugasnya nggak, jawab kuisnya itu berapa persen sih atau ketinggalan dan sebagainya. Karena anak-anak ya berbeda dengan orang dewasa mungkin juga harus diingatkan oleh orang tuanya. Bahkan kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari sekolah swasta, justru mereka khawatir juga nih, ada orang tuanya merasa terbebani atau bayar dengan harga yang sama gitu, seperti itu di sekolahnya. Makanya harus melibatkan orang tua supaya melihat bahwa guru juga memang tidak lebih mudah kok untuk mengajar online ini. Harus menyiapkan materi, video dan sebagainya, di mana kalau hari normal tinggal masuk kan, kemudian ngajar. Jadi tetap guru juga sibuk gitu kan, dan orang tua bisa melihat itu. Bapak Ibu, gendernya kita isi, kemudian negaranya karena kami sudah menyiapkan juga untuk beberapa negara, sehingga tidak hanya Indonesia yang menggunakan. Jadi konten-kontennya akan disesuaikan juga dengan negara tempat kita memilih pada saat sign up ini. Saya akan buat saja di sini, dan jangan lupa interestnya ini kita centang sesuai dengan ketertarikan saya. Karena ini hubungannya dengan apa? Dengan video-video yang direkomendasikan nanti. Seperti itu. Saya pilih aja 2 di sini. User account adalah user biasa atau subscriber disebutnya ya, kalau di penjelasan kami sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai guru dosen ingin meng-create konten, membuat kelas dan program, maka pilih publisher. Tipe publishernya apa? Misalkan saya guru, teacher. Kemudian kenapa saya ingin membuat kelas online, contoh seperti itu. Saat ini semua orang bisa buat akun publisher tipenya. Nanti kami akan buat ini sebagai request, sehingga kami approve, baru Bapak Ibu bisa menjadi publisher. Sekarang masih open, karena di awal ya, supaya setiap orang mau berbagi, mau membuat kelas dan sebagainya. Nah, tapi tetap akan gratis, akan free. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang buat, capek-capek bikin konten, nggak, tetap platform kami bisa diakses dengan gratis ya. Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang mungkin guru pun jadi orang tua murid yang kuliah atau sekolah di entity lain atau lembaga lain, Bapak Ibu bisa centang I am a proctor. Atau kalau di perusahaannya ada anak buahnya dikirim ke lembaga training, dia pengen monitor juga, maka dicentang I am a proctor. Ini tidak berpengaruh kemana-mana sebetulnya, tapi bisa di sini ketika seseorang membuat akun, yaitu proktornya siapa. Kalau kita tandai sebagai I am a proctor, jadi orang tua murid bisa tandain bahwa saya adalah proktor. Kami tidak tidak mencantumkan sebagai I'm a parent
atau supervisor, karena kami cari yang generik supaya bisa digunakan oleh berbagai lembaga dan entiti pendidikan yang bervariasi, tidak hanya sekolah formal, juga non-formal, diklat maupun corporate university. Jadi seperti ini cara buat akun guru. Jadi yang mandatory Bapak isi dengan yang bintang harus diisi. Setelah kita buat, ini belum tentu, ini tidak langsung aktif, maka saya harus aktifkan. Nah, saya akan cek di email saya, harusnya ada notifikasi di sini. Jadi saya continue, ada kebijakan privasi yang harus Bapak Ibu baca di sini. Mengenai username, mengenai data-data Bapak Ibu. Kami sebetulnya tidak mengkolek informasi buat kami konsumsi atau sebarluaskan, karena apa? Karena yang kami kolek sebenarnya informasi yang lebih spesifik hanya terkait dengan email. Email pun kalau Bapak merasa, email saya nih jangan email sekolah, email kantor, buat aja email lagi Pak. Email satu hanya untuk membuat Inggris, jadi nggak masalah. Bahkan kami tidak meminta secara mandatori, yaitu nomor HP Bapak Ibu. Setelah dipahami, nanti klik yes, Bapak Ibu bisa submit. Nah, setelah submit, harusnya Bapak Ibu tunggu dulu notifikasi ke email, karena kalau tidak ada notifikasi Bapak Ibu tidak bisa aktifkan. Nah, ini ada request for new account registration. Klik di sini, Bapak Ibu tinggal klik activate di bawah sini. Jangan lupa kodenya Bapak Ibu copy dulu, karena ada pertanyaan mengenai kode. Dengan seperti ini bahwa maka orang lain yang mendaftarkan email kita sembarangan tidak bisa mengaktifasikan akun kita. Dan akun kita pun email yang sudah terdaftar sebagai username tapi non-aktif, itu secara periodik akan kami cleansing. Sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan akun email yang sama ketika didaftarkan, ketika kita mendaftar dengan benar gitu ya. Ini orang lain main masukin aja email kita, sehingga kita tidak bisa pakai lagi. Enggak, kami ada mekanisme periodik untuk cleansing akun-akun yang non-aktif. Jangan lupa copy kodenya, karena akan ditanyakan pada saat kita activate di sini. Aktivasi. Klik aktivasi, akan muncul pop-up seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yes, I have read the privacy policy. Karena kita sudah mengisi tadi udah centang, maka ini otomatis tercentang. Kita buat saja password barunya. Sesuai dengan biasanya Bapak Ibu tahu ya. Bapak Ibu sekarang kan kalau pembobolan akun Facebook, segala macamnya, Instagram, Twitter itu sering dilakukan. Kami bergerak di dunia IT, passwordnya harus kombinasi, kan ada yang minimal 8 ya. Ini informasi umum saja, 8. Biasanya tanggal lahir itu harus dihindari, atau nama anak dihindari. 8 itu kombinasi sudah cukup bagus, tapi biasanya untuk teman-teman yang bergerak di industri IT security, itu rekomendasinya sekitar 20 karakter dengan kombinasi. Itu kalau di crack dengan tools secara intensif 2 bulan baru ke crack gitu. Itu pun kalau yang canggih ya. Jadi saya biasanya kalau untuk yang real account menggunakan 20 karakter minimal untuk username password. Seperti itu. Ini informasi umum saja, nggak harus gitu. Kelamaan lah, saya nggak ingat ya silahkan. Tapi kan ada potensi kebobolan. Bapak Ibu, saya udah masukkan kodenya di sini. Ingat kode ini dari email yang dikirim ke kita saat mendaftarkan email pada saat sign up. Kita klik activate. Maka sudah aktif akun kita. Kalau sudah aktif ini, maka kita bisa login ke Indis dengan menggunakan username account yang sudah didaftarkan dan diaktifasi. Jadi kita sign in dengan menggunakan tadi akunnya guru kelas. Nah, di sini ada 2 pilihan, mau personal atau entity. Kita ignore dulu entity sekarang, karena akun ini baru saya buat. Saya belum punya entitas. Saya belum nempel ke lembaga pendidikan manapun. Jadi saya akan masuk sebagai personal. Tapi kalau nanti setelah kita punya entitas, kita bisa pilih. Saya klik continue, maka akan masuk ke halaman sosial media saya. Nah, dengan 3 rekomendasi postingan nih dari sistem, yaitu kelas, video, maksud saya, kemudian kelas, dan program seperti itu. Jadi ada 3 postingan awal dari sistem supaya tidak kosong.
Nantinya Bapak Ibu bisa posting, ini training ini menarik, entity ini bagus, program ini bagus, kelas ini bagus, saya sudah dapat sertifikasi apa dan sebagainya, bisa diposting supaya koneksi Bapak Ibu tahu atau kita berbagilah dengan mereka. Jadi cara menambahkan koneksinya, Bapak tinggal add my connection di sini. Kemudian ini adalah seluruh user yang ada di Indis. Bapak Ibu bisa search saja di sini. Misalkan guru, sesama guru, saya search. Saya akan, oh ini ada rumah guru, saya add connection. Nanti kalau mereka sudah accept, maka otomatis mereka akan menjadi koneksi kita dan akan muncul di list connection saya. Ini profil Bapak Ibu, nah ini profilnya masih plain nih gitu kan, maka saya bisa edit ya untuk mempercantik tampilan sosial media kita supaya anak-anak didik kita juga kalau masuk ke profil kita atau oh ini guru saya gitu kan, maka di titik kanan 3 di atas di sini ada untuk klik menu untuk edit profile Bapak Ibu. Ketika klik edit profile, saya bisa memilih profile banner saya. Jadi biarkan memakai logo bawaan atau Bapak Ibu bisa replace dengan profile yang sudah disiapkan. Saya sudah menyiapkan di sini beberapa bahan supaya bisa cepat dalam demo ini. Jadi Bapak Ibu bisa siapkan profilnya. Misalkan saya masukkan banner yang sudah saya siapkan. Ini profil saya. Jadi oke, saya sudah punya banner untuk profil sosial media saya. Jadi punya pribadi, ini bukan punya sekolah. Kemudian saya juga bisa buat ubah profil picture-nya selain banner. Misalkan saya masuk ini adalah profilnya. Bisa dengan foto Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita mengenali. Nah, kalau misalkan saya nggak mau kelihatan orang nih, gitu kan? Saya nggak mau bisa di search orang gitu kan bahwa saya guru. Di sini seakan-akan saya nggak punya akun. Bapak Ibu tinggal klik unlisted di sini. Kalau unlisted berarti tidak bisa dilihat orang dan tidak bisa di search. Begitu juga dengan video, kelas dan program, nanti kalau unlisted itu tidak bisa dilihat orang. Di daftar video, kelas, program, kalau dalam hal ini berarti publisher. I'm a proctor tadi sudah disampaikan sebagai supervisor dari peserta training, sebagai manajer dari timnya yang sedang belajar di lembaga tertentu, sebagai orang tua yang anaknya sekolah bisa ikut berpartisipasi minimal untuk memonitor pembelajaran anak-anaknya di sekolah dengan mencetak I'm a proctor dan dimasukkan sebagai proctor dari student tersebut, dari siswa tersebut. Nah, saya tinggal save saja di sini, yang lainnya bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Setelah selesai kita save, maka profil kita harusnya sudah terupdate Bapak Ibu. Dimana kita cek di profil sosial media kita harusnya sudah berubah seperti ini. Jadi ini adalah profil kita, ini adalah banner kita.